Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham regulasi hutang piutang. Oke, jadi ada tiga pola sebenarnya untuk bab hutang piutang. Pola pertama adalah pinjamkan uang itu kepada orang saat kita siap uang itu hilang. Misalnya ada yang minjam ke saya, Kanel pinjam dong uang 1 juta. Saya harus cross check dulu, kira-kira saya siap nggak uang 1 juta itu hilang. Kalau saya siap uang itu hilang, maka saya pinjamkan. Andai suatu ketika dia tidak ganti, saya tidak masalah karena kenapa? Saya sudah siap uang itu hilang, saya cuman kehilangan uangnya, saya nggak kehilangan temannya. Atau pola yang kedua, saya dipinjam, orang meminjam uang kepada saya, lalu saya nggak siap uang itu hilang. Suatu ketika pas saya mau minta, dia lari entah kemana. Saya datang ke rumahnya, dia malah sembunyi. Saya minta karena saya nggak siap uang itu hilang. Saya minta terus, akhirnya ribut dan bertengkar. Maka saya kehilangan dua hal. Saya kehilangan orangnya, temannya, dan saya kehilangan uangnya. Teman hilang, uang nggak dapat. Atau pola yang ketiga, jangan dipinjamkan kalau kita tidak siap uang itu hilang. Nel pinjam uang dong. Aduh, aku lagi nggak bisa minjam ini. Ah, masa lu nggak ada uang? Ada, tapi aku lagi nggak bisa minjam ini. Ya udah deh, kamu bukan teman yang baik. Ya udah, kita cuman kehilangan dia, kita nggak kehilangan uangnya. So, pola pertama kita kehilangan uang, nggak kehilangan teman. Pola yang kedua kita kehilangan uang dan kehilangan teman. Yang ketiga kita kehilangan teman tapi nggak kehilangan uang. Lumayan dong. Teman-teman pilih yang mana? Jadi sebenarnya adalah pesan saya, meminjamkan uang ke orang itu sunnah. Jangan dipinjamkan kalau kita nggak siap uang itu hilang. Pinjamkan kalau kita percaya dan siap uang itu hilang. Karena meringankan beban hutang, beban orang juga dapat pahala. Tapi coba difilter lagi, karena Ali bin Abi Thalib pernah berkata, lebih baik saya ngasih sedikit daripada minjamkan banyak. Karena biasanya ketika saya minjamkan uang kepada orang, saya kehilangan satu orang kawan. Yang lalu biarlah berlalu. Kalau ada orang hutang sama kita, coba ditagih. Kalau dia nggak mau ditagih, udah diminta juga nggak mau ganti, maka ada dua pilihan, diikhlaskan atau tidak. Kalau diikhlaskan kita dapat pahala, kalau nggak diikhlaskan nanti di padang mahsyar dia akan mencari kita dan memberikan pahalanya untuk kita. Tenang aja, innallaha ahkamul hakimin. Allah lah sebaik-baiknya hakim. Kalau mau diikhlaskan silakan, kalau tidak diikhlaskan nanti akan ada hakim tertinggi di yaumil hisab, hari perhitungan. Banyak bersabar, yang berhutang segeralah ganti, yang dihutangkan banyak bersabar. Kalau polanya kemarin salah, coba polanya diubah, bahwa banyak hal, banyak cara untuk berbuat baik. Meringankan beban orang adalah pahala besar, tapi jangan sampai menjadi mudarat bagi kita semuanya. Terima kasih. Naloki di sini, like, share video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.